Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Halo, apa kabar Sobat Beda? Ketemu lagi dengan saya Dr. Darmawan. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Iren selaku pimpinan atau direktur utama Klinik Smart Mind Center Consulting. Jadi Klinik Smart Mind Center Consulting ada beberapa cabang, ada di Alam Sutra, ada di Tanjung Duren, di Mediterania Garden 2, dan juga ada di Gading Pluit. Nah, beliau ini sering menangani masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi, bipolar, ADHD, baik anak maupun dewasa, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan tes kesehatan mental. Tentunya sekarang ini banyak sekali kasus-kasus depresinya. Oh ya, Dokter Iren, eh, biasa dipanggil Dokter Iren ya? Iya dok. Ya, belum lama ini saya baca di salah satu website. Jadi rupanya ini banyak sekali sekarang itu remaja ya, katanya 1 dari 3 remaja yang berusia 10 sampai 17 tahun itu memiliki masalah kesehatan mental. Bahkan jumlah tersebut setara dengan kalau di Indonesia nih bisa sekitar 15,5 juta remaja di dalam negeri. Nah, menurut saya kalau masalah kesehatan mental ini punya banyak problem ya di Indonesia saat ini, tentunya kan juga bukan hanya menyakiti diri atau depresi, tetapi masih banyak sekali kategorinya. Nah, yang sekarang lagi difokuskan banyak kan tentang depresinya. Nah, mungkin juga data tersebut menjelaskan banyak anak muda Indonesia yang bukan hanya mungkin mengalami depresi, tetapi dalam hal ini kita bicara tentang utamanya tentang depresi ya dok ya. Nah, Baik kalau dok. menurut Dokter Iren sendiri, apakah di era sekarang ini ya, anak remaja ini rentan kena depresi, itu kira-kira itu apa aja sih yang bikin seperti itu? Kemudian mungkin ini menjadi tantangan ya buat generasi milenial dan generasi Z saat ini. Jadi dari praktek Dokter Iren sendiri, kalau lihat kasus-kasusnya bagaimana dok? Iya belakangan ini banyak kasus yang usia muda ya dok ya, baik remaja gitu ya dok ya, ataupun dewasa muda. Nah generasi milenial dan generasi Gen Z ini sekarang ini banyak tantangannya ya dok ya. Kita lihat mereka tuh tidak seperti kita dulu ya. Kita dulu hanya berupaya untuk bisa eksis di dunia kita saat ini. Tapi mereka sekarang menghadapi dua dunia dok. Dunia nyata dan juga dunia maya. Jadi tidak hanya harus eksis di sekolah seperti biasa, lalu juga di dunia maya seperti Medsos. Instagram, ya, TikTok, Twitter, dan lain-lainnya seperti itu dok. Dan juga banyak kasus yang seperti cyberbullying yang dulunya nggak ada, nah sekarang ada seperti itu dok. Kalau dulu zaman saya awal-awal praktek sebagai psikiater itu kan pasien-pasiennya itu biasanya usia 30 ke atas, terus kemudian ada yang lebih muda itu banyak masalahnya kena gangguan jiwa berat gitu. Kalau sekarang Nah, kelihatannya makin banyak pasien-pasien yang muda ya. Biasanya kasus-kasusnya itu yang apa? Kuliah atau yang SMA atau yang baru menata atau meniti karirnya ya itu mm-mm. biasanya muncul gejalanya depresi gitu. Yang biasa Dokter Iren tangani gimana? Apakah lebih ke kecemasannya, depresinya gitu? Biasanya yang paling sering itu kasus cemas dan juga depresi dok. Jadi pada usia remaja akhir, dewasa muda, sekarang ini pergeseran usia pasien yang datang itu semakin ke arah muda ya dok ya. Dari anak-anak juga ada, remaja, dewasa, muda, seperti itu dok. Mereka umumnya datang dengan kasus kecemasan dan juga depresi. Itu yang paling sering. Selain itu juga banyak kasus yang lain seperti gangguan belajar, ataupun bipolar, gangguan mood, ataupun gangguan psikotik yang lebih berat gitu dok. Mungkin kalau misalkan kita lihat secara apa namanya pandemi ya, pandemi juga berperan ya Iya, untuk sangat. mencetuskan itu ya. Sehingga sangat. kasus apa yang biasanya muncul tuh dok? Jadi kasus depresi banyak pada saat pandemi itu ya dok ya. Lalu juga mereka Pasca pandemi juga masih ya? baik pasca pandemi maupun pada saat pandemi Pasca ya. pandemi. Ada juga kasus PTSD karena trauma dengan kondisi yang sebelumnya kita belum pernah alami ya di Indonesia ini seperti ini.
begitu mencengkam, waktu kasus lagi tinggi-tingginya, ada kasus yang mungkin saudara atau keluarga yang meninggal, seperti itu Dok. Banyak yang berdampak bahkan juga sampai setelah pandemi. Belakangan saya juga lihat ya, mungkin bisa kita lihat di berita-berita ya, kasus pada wanita ya, Mhm. kelihatannya kan wanita ini hidupnya sekarang lebih banyak tuntutan ya. Selain dia mesti kerja, kemudian dia mesti ngurus anak Ngurus anak, juga, misalnya iya. itu juga banyak ya yang bikin depresi seperti itu ya. Banyak juga kasus ibu-ibu muda ya Dok. Sekarang tantangannya itu juga banyak dari lingkungan sosial. Ya, kita dituntut untuk bisa sempurna gitu loh, sepertinya sempurna dalam segala hal. Baik pada saat baru menikah dituntut untuk kapan punya anak, setelah punya anak lalu ditanya, "Ini lahirannya normal atau sesar? ASI atau enggak? Pakai suster atau enggak?" Seperti itu, Dok. Kalau misalnya ibunya full bekerja juga ada tantangannya, kalau yang ibunya sambil full di rumah maksud saya banyak tantangannya juga, kalau sambil bekerja juga banyak juga tantangannya. Selain itu juga ada tuntutan-tuntutan tidak tertulis dari sosial ya, misalnya baik dari teman-teman sendiri atau keluarga, ibu mertua dan sebagainya. Untuk kita tuh bisa sempurna untuk mengasuh anak dan membesarkan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau yang dimaksud dengan ibu muda sekarang usianya berapaan tuh dok? 25, maksudnya 20-an, 20-an ya, ya 25 20-an udah sih. masuk ya. Kemudian tadi tekanan-tekanan sebayanya juga lebih kuat gitu ya, bukan hanya tadi masalah sama mertua, tetapi sama Iya, eh, di antara ibu-ibu muda itu sendiri. iya, misalnya kita suka post gitu ya, mungkin ada aja komentar-komentar yang mungkin terkesannya, ya seperti memberikan saran atau kritik terhadap apa yang kita lakukan terhadap anak kita, seperti itu. Ada kaitannya dalam pengasuhan anak juga. Pengasuhan anak maupun macam-macam sih, segala macam baik cara cara memberikan makan dan sebagainya, Hmm. seperti itu. Berarti selain anak, kemudian mungkin karir juga dibanding-bandingkan gitu misalnya. Ada seperti yang Iya, kasus-kasus yang Dokter Iren biasa. tidak hanya karir si ibu ya, tapi baik juga tumbuh kembang anak nih. "Oh, anakku usia segini, beratnya segini. Oh, anak dia beratnya kok sudah segini." Oh, dia dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan, "Oh anak saya udah usia segini, belum bisa ini, anak-anak dia udah bisa." Nah baik orang lain yang membandingkan atau si ibu sendiri dengan adanya medsos ini semakin bisa melihat ya, mungkin teman-teman yang tadinya nggak pernah ketemu nih, tapi kita lihat di media sosial, "Oh anaknya si ini usia segini beratnya udah segini." Hmm. Jadi secara tidak langsung cenderung membandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini gitu Dok. Lalu bagaimana tuh kebanyakan mereka tuh masalahnya kaitannya sama keluarga atau Mhm. masalahnya lebih banyak dengan eh, karirnya misalnya atau hubungan perkawinannya gitu. Berbagai macam sih Dok. Kalau yang saya jumpai banyak masalahnya berhubungan dengan keluarga, baik dengan pasangan ataupun bagaimana cara untuk mengasuh atau mendidik anak, seperti itu. Jadi sebetulnya lebih banyak bukan dengan karirnya sendiri, tetapi bagaimana hubungan dia dengan keluarga dan bagaimana tentang mendidik anak ya. Nah ini topik yang menarik sekali nih tentang mendidik anak ya. Mungkin next time kita bisa bikin nih khusus tentang mendidik anak ya. Jangan-jangan ada yang saingan nyekolahin anaknya mesti di sekolah yang nasional plus, yang internasional, lalu Iya, yang bagaimana gitu ya. Itu juga kadang-kadang dulu juga saya pernah beberapa kali ketemu ada pasangan yang ribut gara-gara menentukan sekolah anak gitu. Nah, belum lama ini juga ada kasus yang sempat viral tentang ibu pasca melahirkan. Ini sih dari zaman dulu tuh memang sering ya kasus-kasus depresi atau psikotik pasca melahirkan ya. Tapi ini belakangan ini nih sampai ada katanya aksi nekat ibu membunuh anaknya. Nah, mungkin Dokter Iren juga pernah baca ya berita itu ya. Nah, ya. gimana pendapat Dokter Iren sendiri nih tentang kasus-kasus seperti ini di masyarakat sekarang? Kasus seperti ini sebenarnya banyak, baik mulai dari baby blues, depresi pasca melahirkan maupun psikotik pasca melahirkan ya Dok ya. Namun sayangnya mungkin
mereka merasa, oh hal ini tuh sebagai ketidakmampuan saya untuk mengasuh anak. Nah, sebagian besar mereka merasa tidak mampu untuk bisa menghadapi perbedaan yang begitu besar ya, perubahan yang begitu besar dari dulunya yang belum punya anak sampai sekarang punya anak itu memang tidak mudah sih Dok. Dan banyak yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Sayangnya juga kadang support sistemnya tidak mumpuni. Nah, kadang mereka merasa ini bukan suatu gangguan gitu ya. Nggak tahu kalau ternyata ini tuh ada namanya, entah baby blues atau depresi pasca melahirkan. Mereka pikir hanya suatu kondisi yang biasa-biasa, bahkan cenderung membandingkan, kok dia bisa ya, kok saya enggak, seperti itu. Lalu mungkin ditambah dengan support system yang kurang, hormonal yang sangat fluktuatif pasca melahirkan, akhirnya timbul deh gejala depresi seperti ini. Nah, mungkin kasus-kasus yang berakibatnya seperti ini ya, fatal seperti itu, mereka tidak mendapatkan pertolongan yang tepat gitu Dok. Mungkin mereka tidak mencari atau mungkin juga sekitarnya tidak mensupport untuk mereka untuk pergi mencari profesional kesehatan. Nah tadi kan kalau dilihat mungkin mereka kurang dapat informasi kayak gitu ya. Nah Iya. kan Dokter Iren masih termasuk mungkin masih ngalamin nih apa namanya jadi bagian dari istilahnya macan ternak, mama-mama cantik nganter anak gitu. Iya. Nah itu di antara mama-mama sendiri kalau ketemu gitu Mhm. interaksi suka nggak ada omongan soal itu gitu. Sudah mulai ada awareness-nya gitu tentang masalah mental dari masalah mental ibu-ibu ini ya, mama-mama Iya. ini, termasuk juga mungkin masalah yang tadi remaja di sekitar gitu. Mulai ada nggak tuh? Mulai mulai. Mulai. Sekarang ibu-ibu muda ini sudah mulai aware, Dok. Jadi mereka nggak begitu apa ya, tabu yang dulu ya, zaman dulu untuk membawa anaknya itu konsultasi baik ke psikolog maupun psikiater. Dalam Hmm. perbincangan kami nih selama menunggu anak, oh ternyata banyak juga loh anak-anak yang karena kebanyakan masa pandemi nih ya, anak-anak kami ini, jadi ada kesulitan bicara atau speech delay atau mungkin kesulitan tumbuh kembang yang lain. Dan nggak jarang ternyata mama-mama yang sudah membawa anaknya untuk terapi, seperti itu, Dok. Jadi kalau kita bicara ternyata banyak kok, oh ternyata dia juga, anaknya juga terapi di sini, ini juga terapi di sini, seperti itu. Jadi sekarang seperti sudah semakin umum sih, Dok. Terus nanti kayak di film Korea, mama-mamanya subuh-subuh ngantri daftarin anaknya untuk ngeles khusus gitu supaya prestasinya tinggi gitu. Arahnya nanti ke sana. Nah, kadang-kadang terapi-terapi ini juga apakah betulan dia memang butuh terapi atau kecemasan mamanya juga yang berlebihan sehingga dikit-dikit ngeliat nih kayaknya kurang nih. Nah, kasih terapi deh ini, kasih terapi deh itu gitu. Ya kan takutnya Eee, gitu juga ada ya. ada juga sih, tapi itu sebagian kecil lah, sebagian besar memang Memang ada memang memang masalah. ada masalah, memang membutuhkan. Tapi setelah maksudnya terapinya kan setelah konsultasi dengan psikolog maupun psikiater, lalu disarankannya seperti apa dan mereka ikuti. Nanti juga ada follow up-nya ya, jadi nggak hanya terapi terapi langsung terapi seperti itu. Jadi ada follow up-nya tiap berapa sesi, lalu menanyakan kembali ke psikolog atau psikiaternya apakah perlu lanjut terapinya, begitu Dok. Kalau di Smart Mind Center kan memang jelas ya, ada terapis, ada psikiater, ada psikolognya. Tapi kan banyak tuh tempat-tempat terapi yang cuma ada terapisnya, nggak ada yang Ya, memantau gitu loh. iya sayangnya ya ada ya Dok ya seperti itu. Iya, tapi maksudnya bagaimana tuh mereka memilih membawa ke terapi mana? Ya tentunya bukan yang kenal Dokter Iren, yang kenal Dokter Iren tinggal dikasih member aja, member member khusus gitu. Kira-kira bagaimana sih mereka pola mereka menentukan ah kalau gitu bawa ke terapi inilah, ke terapi ini gitu, kemana gitu. Mereka mencari ya sekarang, informasi sudah semakin luas ya di internet seperti itu Dok, mereka mencari datang sendiri atau juga dari mulut ke mulut, ya mereka, Jadi masih pakai medsos ya terutama ya medsos sih terutama masih, informasinya. Jadi tergantung di medsosnya ini memberikan informasi yang benar atau tidak gitu ya. Oke. Nah, kembali ke tadi masalah depresi, Dok. Bisa nggak dokter mungkin jelasin sedikit tentang kenapa sih orang-orang itu bisa mengalami depresi gitu kan? Kemarin itu sempat ada komentar katanya di hari kesehatan ya, katanya orang dari cemas-cemas, nanti depresi, terus nanti ujung-ujungnya sampai dipasung katanya gitu ya. mhm. Nah, sebetulnya apa betul begitu atau bagaimana depresi itu terjadi sih gitu?
Depresi itu terjadi ada 3 faktor utama yang bisa mencetuskan ya. Kita tahu ada faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial gitu, Dok. Dari faktor biologi ada ketidaknormalan dari hormon ya, neurotransmitter zat kimia kita di otak ini yang bisa mengatur bagaimana kita berpikir, berperasaan, dan berperilaku, dan neurotransmitter ini yang tidak normal lah, Balance, tidak imbalance, tidak tidak balance ya, balance. tidak balance. Seperti itu. Juga dari faktor genetik, misalnya ada anggota keluarga ya, semakin dekat hubungan keluarganya dengan si pasien, maka bisa semakin besar juga risikonya seseorang untuk bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi ada faktor genetik juga ya, ada faktor bawaan, ada mungkin menurun atau memang apa namanya dia sendiri bawa itu. Kalau dia nggak ada itu faktor biologinya ya mungkin bentuknya bukan depresi gitu ya. Kalau Ya. kalau yang masalah edukasi, psikologis dan edukasi gimana Dokter Iren? Tadi dan sosial. Ya, kalau dari faktor psikologi, bagaimana pola asuh orang tua membesarkan anak ini ya. Bagaimana, apakah diberi kebebasan, apakah kebebasannya bisa cukup untuk dimonitor ataukah banyak diabaikan anaknya. Bagaimana pengasuhannya, apakah justru terlalu otoriter sehingga anaknya tidak bisa punya kebebasan untuk membuat keputusan apapun dalam hidupnya. Seperti itu juga mempengaruhi bagaimana pola pikir anak ini dan kepribadiannya di masa dewasanya. Dari faktor sosial, ya bagaimana lingkungan sekitarnya bisa mensupport dia. Apakah ada event tertentu yang memberikan suatu stresor bagi si anak. Bisa kejadian-kejadian yang cukup traumatik ya, entah kasus perceraian atau kematian, seperti itu, Dok. Kayak tadi ada kasus medsos, ada cyberbullying ya. Jadi Ya, itu itu juga termasuk faktor dalam faktor sosial. sosial ya kan. Dan juga tadi ada hubungannya tuh sama bagaimana kegelisahan di antara ibu-ibu muda mengasuh anak ya. Tadi kan ada faktor pengasuhan juga kan. Jadi memang topik tentang mengasuh anak yang benar ini juga penting ya untuk mereka mendapatkan informasi yang Ya, tepat gitu ya. Kan sekarang banyak tuh ya apa anak nggak boleh dihukum gitu ya Dokter Iren ya. iya, Nah, lalu banyak pola asuhnya tadi kan Dokter Iren bilang kan kalau terlalu otoriter nggak boleh, tapi kalau terlalu eh, bebas. bebas, permisif juga kan nggak boleh. Nah, Ya, bagaimana pendapat Dokter Iren tentang hukuman tentang mengasuh anak itu? ya kita orang tua perlu tarik ulur. Ya, melihat kondisinya seperti apa. Apakah yang diinginkan oleh anak ini satu hal yang berbahaya atau yang jelas-jelas ya secara normal memang tidak diperkenankan, tentu kita mesti tegas seperti itu. Tapi kalau misalnya sesuatu hal yang justru dia tuh kreatif, ya kita berikan juga kebebasan sambil kita tetap mengawasi bagaimana anak ini bisa bertumbuh dan berkembang gitu, Dok. Ya, tarik ulur lah, Dok. Jadi intinya anak ini mesti dididik dengan tegas, tetapi juga kita tetap mensupport, lalu dia belajar konsekuensi terhadap apa yang dia lakukannya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang perlu dihukum, ya dihukum. Tapi Ya, memang apa namanya ada batasannya. Kalau misalkan dia itu baik, ya kita berikan reward, ujian. pujian seperti itu ya. Jadi bukannya berarti anak tidak diajarkan untuk mendapatkan konsekuensi terhadap perilakunya dia gitu ya. Oke. Jadi kalau kita coba tarik lagi nih pembahasannya, sebenarnya ini ada faktor yang dapat memicu depresi tadi ya. Bisa dijumpai pada fenomena sekarang ini ya. Jadi tadi misalkan masalah sosial, kehadiran medsos, media sosial, persaingan di dunia kerja, karir, interaksi dengan tadi Dokter Iren menyebutkan bahkan temen yang udah lama nggak ketemu tapi bisa ngelihat kita punya postingan di media sosial lalu bisa komen. Nah, itu semua adalah faktor eksternal dari diri kita ya. Nah, faktor eksternal itu mempengaruhi ke diri kita, persepsi kita, pandangan kita seperti itu. Tapi juga ada faktor internal tadi. Faktor internalnya tadi seperti misalnya faktor biologi ya, dari kondisi otak ya, dari masalah hormon tadi pada wanita juga habis melahirkan atau mungkin ada premenstrual syndrome yang kita udah sering temui juga. Kemudian masalah neurotransmitter yang nggak imbang.
Dan juga ada faktor pembentukan kepribadian seseorang. Ya tadi dari dia faktor psikologis kan, dari dia diasuh dari kecil ya, sampai dia menjadi sosok yang utuh. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lihat pada remaja, kan remaja ini kan kepribadiannya belum terbentuk ya, biasanya masih dalam perkembangan tuh. Nah ini kira-kira yang menyebabkan depresi pada remaja selain faktor biologis tadi ya, memang dia ada bawaan ya. Kemudian tadi apa namanya, pola asuh ya. Contoh yang paling konkretnya itu kebanyakan tentang apa tuh dok, yang pada remaja? Pada remaja sekarang Yang men-triggernya itu faktor-faktor yang media men-trigger. sosial sekarang Media Dok, sosial ya banyak. terutama ya. Jadi kembali lagi dulu di episode saya beda yang sebelumnya itu juga ada disinggung soal eksistensi karena dipengaruhi oleh media sosial ya. Sekarang anak remaja juga gitu ya. Jadi Besar rupanya sekali pengaruhnya. besar sekali ya. Jadi memang kayaknya penggunaan media sosial harus sangat dengan bijak ya, diarahkan ya, didampingi ya. Nah, oke, jadi Dokter Iren, ini sekarang kita perlu luruskan juga stigma masyarakat tadi yang Dokter Iren juga katakan kasus-kasus itu banyak yang masih belum ngerti, kemudian nggak tahu kalau itu gangguan, terus juga stigmanya ini bilang katanya ini cuma karena dia itu kurang iman sehingga dia itu nggak mampu ngatasinnya, terus udah gitu nggak bakalan bisa sembuh, nggak bisa diobatin ya. Oh, ini kan sebetulnya kamunya aja yang niat kamu yang kurang, kamu yang Iya. kamunya aja yang nggak bisa, semuanya kembali ke diri kamu gitu ya kan. Iya. Nah, sedangkan kan kalau kita lihat kan sebetulnya ini kan sebetulnya kan kalau sampai ke depresi itu kan udah gangguan medis gitu ya, udah gangguan psikiatri ya. Mungkin masih banyak orang juga belum tahu apa sih yang dimaksud dengan gangguan psikiatri. Selama ini di episode-episode beda, saya bintang tamunya psikolog. Nah, kali ini kan Dokter Iren kan psikiater nih, dokter spesialis kedokteran jiwa. Mungkin bisa Dokter Iren sampaikan. Ya, gangguan psikiatri ini kita perlu lihat bahwa menimbulkan hendaya ya. Hendaya dalam seseorang itu berfungsi dan menimbulkan gangguan dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku, Dok. Jadi sudah ada gangguan. Nah, kita perlu meluruskan bahwa depresi ini adalah suatu gangguan. Jadi suatu gangguan atau bisa dibilang juga suatu penyakit. Jadi bukan hanya suatu kondisi yang dia cuma hanya karena ini aja nih masalahnya, kalau itu selesai ya udah, ya enggak, tidak sesederhana itu. Jadi masalahnya selesai, tetap aja pola Tetap pikiran, saja. perasaan, perilakunya masih kayak gitu ya. Masih mereka banyak yang menyepelekan ya, maksudnya ya mungkin orang tua zaman dulu yang menganggap ini hanya masalahnya dia kurang kurang iman, kurang berpikir positif. Harusnya kan dia mikirnya begini aja nih, gitu ya, jangan berpikir negatif seperti itu. Nah, kita perlu tahu kenapa dia bisa berpikir secara negatif seperti itu, karena memang ada gangguan tadi dari neurotransmitter atau hormon di otak yang imbalance tersebut gitu, Dok. Sehingga dia secara otomatis ya berpikirannya negatif gitu. Memang sulit untuk bisa berpikir positif ataupun sulit untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang lain biasa ya untuk dilakukan, seperti untuk perawatan diri, untuk pergi ke sekolah, belajar, bekerja, itu pada orang dengan depresi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, jadi walaupun dia tahu dia mestinya berpikir positif atau berpikir dari sisi lain, tapi dia udah mencoba tapi gagal ya, nggak bisa Iya. seperti itu. Demikian juga seperti tadi, dia mau melakukan aktivitas, dia mau coba apa namanya kegiatan, tapi kalau orang depresi itu seringkali lack of energy. Jadi dia kurang tenaga, kurang semangat. Dia udah usahain tapi ya cepat lelah, ya kan? Jadi Iya. nggak bisa dia mau aktivitas dengan full. Oleh sebab itu memang perlu karena adanya kelainan di otak, memang perlu diobatin dulu. Nah setelah itu baru kita dorong kembali ke fungsinya semula tadi yang tidak adanya hendaya supaya dia kembali ke produktivitasnya semula. Jadi obat Iya. membantu untuk ngangkat kondisi fisiknya, biologisnya, ya nanti setelah itu kita berikan latihan-latihan, Psikoterapi. psikoterapi, terapi kognitif tadi yang distorsi pikirannya
negatif terus, kita balikin, kemudian diajak melihat dari sisi yang positif, diubah gitu ya. Iya, Jadi Dok. saya ingat film itu ya, film Korea tuh baru judulnya Daily Dose of Sunshine. Jadi Oh, si siapa pemeran utamanya tahu-tahu mengalami depresi, tidur terus, dia nggak ada semangat ya seperti itu. Dan pada saat itu dia sendiri awalnya menolak apa namanya, pada saat itu dia menolak bahwa saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja gitu. Tapi orang di sekitarnya udah ngelihat dia tuh sampai begitu hendaya, nggak produktif, bahkan main nyebrang aja sampai hampir tertabrak sama kecelakaan gitu. Jadi keluarganya yang membawa dia berobat akhirnya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan tadi ya, apa, support sistemnya ya, pemahaman keluarga tentang gangguan depresi ini. Nah, jadi kira-kira kalau misalkan hal-hal seperti tadi, mungkin ada nggak tips dari Dokter Iren cara untuk mengatasi depresi atau eh, untuk tadi support sistemnya untuk mengenali sehingga kapan dia tahu dibawa ke psikiater, bukan hanya mungkin dibawa ke pemuka agama, dibawa ke konseling atau curhat doang seperti itu, Dok. Iya, informasi semakin banyak beredar ya, Dok, ya. Kita bisa memperkaya diri kita dengan berbagai macam informasi. Kalau kita lihat ada keluarga atau teman dekat yang kok kayaknya ada perubahan perilaku, ya, lihat baik dari keseharian mereka tadinya seperti apa, kok performanya menurun. Nah, kita coba lihat kalau misalnya kita sendiri tahu, oh ada tanda-tanda seperti ini ya, sekarang sudah banyak beredar baik di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Kita coba untuk rangkul mereka. Kita tanya apa sih yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu supaya kamu bisa merasa lebih baik? Seperti itu, kita bantu kalau misalnya apakah mungkin kita coba carikan mereka ke profesional kesehatan seperti psikolog atau psikiater, seperti itu ya. Atau sekedar kita juga menjadi tempat untuk dia bisa bercerita dalam kesehariannya. Seperti itu, Dok. Dan jangan sampai menghakimi ya. Atau kita malah balik untuk menceritakan. Ya, kalau jangan menceritakan kondisi yang kita alami itu. Jangan menceritakan juga kondisi seperti yang kita alami tadi. Ya, kita jangan menghakimi seseorang, ya kita dengarkan saja, biarkan mereka bisa menumpahkan apa yang mereka pikir, mereka rasa, jadi teman yang nyaman untuk mereka bisa bercerita, seperti itu. Jangan membandingkan dengan diri kita sendiri atau membandingkan dengan pengalaman orang lain karena itu tidak sama semuanya. Iya, jadi memang apa, kan ada gini ya, orang bingung nih, "Dok, jadi saya ini mesti ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu?" Nah, kan kalau di Smart Mind Center tuh kan ada dua-duanya tuh. Ya, itu gimana tuh, Dok? Sebenarnya dua-duanya boleh kita datangi ya. Kalau misalnya tergantung keperluannya seperti apa. Kalau kita keperluannya untuk misalnya saya mau tes minat bakat, saya mau tes IQ, mau tahu bagaimana kondisi kepribadian saya, seperti itu. Untuk psikoterapi, eh, psikolog bisa. Tapi kalau misalnya kita rasa gangguan kita ini sudah lebih berat ya, misalnya perubahan fungsinya begitu drastis, kita rasa butuh untuk pengobatan atau sampai ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, itu satu kondisi yang lebih serius, kita bisa langsung pergi ke psikiater. Namun baik pergi ke psikolog maupun psikiater tidak masalah karena masing-masing juga bisa saling merefer sih, Dok, kalau dibutuhkan. Ya, jadi nanti misalkan dia ke psikolog dulu, tetapi nanti psikolognya akan merefer ke psikiater kalau dibutuhkan untuk benerin otaknya nih Iya, ya, fungsi otaknya. gejala depresi kita tadi itu ya yang berat atau sedang berat gitu. Demikian juga nanti dari psikiaternya kalau misalkan dalam hal psikoterapinya, dalam terapi-terapi tertentu atau kita butuh tes, itu bisa dikirim ke psikolognya. Psikolog. Jadi kerjasama ya, sama-sama seperti itu. Baiklah Sobat Beda, jadi udah cukup paham ya tentang depresi itu tadi, faktor-faktor yang berpengaruh, kemudian cara menyikapi depresinya itu. Nah, kemudian juga kira-kira kapan sih mesti dibawa ke psikiater, ke psikolog ya. Kemudian juga mungkin butuh terapi tadi ya, apakah diobatin, kemudian terapi psikoterapi, dan juga informasi-informasi tentang hal-hal yang bisa mencetuskan depresi saat ini. Nah, next episode kita bakal bahas tema yang lebih menarik lagi nih dengan Dr. Iren ya.
Jadi bukan hanya depresi, tapi juga hal-hal lain yang sedang tren di masyarakat kita. Oke, we will right back. Terima kasih Sobat Beda yang udah nonton episode kali ini. Untuk Sobat Beda, yuk kita sebarkan hal positif dan pengetahuan baru ini dengan cara share, like, dan komen. Juga subscribe. Saya Dr. Darmawan, sampai jumpa di Ngobrol Beda berikutnya.